Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Oke, lanjut. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran maksudnya adalah kuadran dalam bidang kartesius itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang bagian ini adalah kuadran 1. Kemudian kuadran 1 di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi batasnya ini kuadran 1. Kemudian ada kuadran 2, yaitu batasnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian ada kuadran 3 yang dibatasi oleh 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian ada kuadran 4 yang dibatasi oleh 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, maksudnya bagaimana? Kuadran yang pertama, kuadran kedua, 3 dan 4. Nah, jadi di kuadran pertama di sini saya berikan sebuah segitiga, siku-siku berada di sebelah sini, maka ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y, ini adalah R. Atau dengan kata lain, jika sudutnya berada di sebelah sini, maka ini adalah depan, ini samping, ini miring ya. Kemudian ada alfanya. Maka sin alfa adalah depan per miring Y per R, bernilai positif. Kemudian cosnya samping per miring X per R, yaitu bernilai positif. Kemudian tan alfa itu bernilai Y per X, jadi nilainya adalah positif. Positif semua kalau digunakan 1. Nah, kuadran 2 di sini saya buat segitiga dengan alfa sudutnya di sini, berarti depannya Y, sampingnya negatif X, kalau dia ke kiri, kemudian miringnya adalah R, maka sin alfa itu bernilai Y per R. Sin demi depan per miring, nilainya positif ya. Kemudian cos alfa, samping per miring, yaitu bernilai negatif karena sampingnya adalah negatif X. Kemudian tangan alfa, depan per samping, yaitu Y per negatif X, jadi nilainya adalah negatif. Jadi di sini ada yang negatif, yang positif hanya sin saja. Kemudian untuk di kuadran 3, di sini alfanya sudutnya berada di sebelah sini. Kemudian X-nya bernilai negatif karena berjalan ke kiri, Y-nya bernilai negatif karena berjalan ke bawah. Kemudian di sini ada miringnya yaitu R. Maka sin demi depan per miring negatif Y per R, yaitu hasilnya adalah negatif. Kemudian cos sami samping per miring, yaitu negatif X per R, jadi bernilai negatif. Kemudian tangannya adalah negatif Y per negatif X, yaitu positif. Jadi di sini yang negatif sin dan cos, tangannya bernilai positif. Nah, kita lanjut untuk segitiga selanjutnya berada di kuadran 4. Berarti di sini X-nya itu bernilai, X-nya atau sampingnya, karena siku-siku berada di sebelah sini, sampingnya bernilai positif. Kemudian depan dari sudutnya bernilai negatif karena dia berjalan ke bawah, negatif Y, kemudian miringnya R. Maka sin alfanya adalah negatif Y per R. Jadi nilainya negatif ya. Cosnya, cos sami samping per miring, jadi X per R, positif semua, positif. Kemudian tangannya negatif Y per X, yaitu bernilai negatif. Paham? Ya, jadi dari keempat kuadran tersebut, kalian bisa lihat mana yang positif, mana yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif untuk perbandingannya. Oke, setelah kita menentukan perbandingan sin cos tangan di berbagai kuadran, kita buat kesimpulan ya. Jadi di sini di kuadran 1 ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran pertama antara 0 sampai 90 derajat, ini yang bernilai positif itu adalah semua. Jadi sin cos tangan, kemudian kosekan, sekan, dan kotangan ini mengikuti ya. Tadi kan sin itu kebalikan, kosek itu kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotangan kebalikan dari tangan. Jadi dia tinggal mengikuti aja. Jadi semuanya bernilai positif. Nah, kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif itu cuma sin.
cuma sin di sini, tapi dia punya kebalikan, punya temannya, punya saudaranya, yaitu sin itu punya saudara, punya kebalikan yaitu kosekan, maka sin dan kosekan ini bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 3 yang bernilai positif tadi adalah tangan saja, maka tangan ini bernilai positif. Kemudian jangan lupa kebalikan dari tangan adalah kotangan juga bernilai positif. Nah, kemudian untuk kuadran 4 yang bernilai positif cuma cosinus. Cuma cosinus saja bernilai positif, tetapi dia juga punya kebalikan yaitu sekan. Jadi kuadran 4 cos dan sekan yang bernilai positif. Ini dihafal ya. Nah, untuk mempermudah penghafalan, coba kalian mulai dari kuadran 4. Ini kan kuadran 1, 2, 3, 4. Kalian mulai dari kuadran 4. Cos, tan, sin, all. Cos, tan, sin, all. Jadi kuadran 4 cuma cos yang positif, kuadran 3 cuma tangan yang positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 1 semuanya positif. Untuk kosekan, sekan, dan kotangan silakan mengikuti berdasarkan kebalikannya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui tangan alfa adalah negatif 5,12. Alfa merupakan sudut di kuadran 4. Harus kalian ingat dia berada di kuadran 4. Hitunglah nilai dari kotangan alfa, cos alfa, dan sin alfa. Di sini kita bisa gambar segitiganya ya. Berarti di sini segitiganya seperti ini, tan itu depan per samping, jadi 5/12. Untuk mencari sisi miring, kalian boleh menggunakan Pitagoras, jadi menghasilkan nilai 13. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat hasilnya 13. Cot alfa itu merupakan kebalikan dari tangan, jadi tinggal dibalik saja, yaitu 12/5. Tapi jangan lupa, berada di kuadran 4, maka nilai cotnya adalah negatif. Kemudian cos alfa, samping per miring, cos sami, berarti 12/13. Berada di kuadran 4, jadi nilai cosnya adalah positif. Kemudian sin demi, depan per miring, yaitu 5/13. Dia berada di kuadran 4, jadi nilai sinnya adalah negatif. Paham ya? Ternyata susah ya, banyak yang harus dipahami dan dihafal. Sebenarnya nggak susah, kalau kalian mau hafal, mau paham, belajar dari awal, runtut, insya Allah saya yakin kalian pasti bisa. Jadi kalian harus tetap semangat. Contoh soal selanjutnya, Amin berdiri sejauh 20 meter dari pohon. Jadi ada pohon, ada Amin berdiri, memandang pucuk cemara dengan sudut panjang 30 derajat. Jadi alfanya, tetanya di sini 30 derajat. Tentukan tinggi pohon sebenarnya. Nah, kita lihat perbandingan trigonometri ya. Dia berdiri sejauh 20. Yang ditanyakan tinggi, sudutnya ada, berarti apa ya? Oh, ini antara siku-siku dan sudut berarti samping. Ini berarti depan. Perbandingan apa yang memuat depan dan samping? Ya, benar. Tangan. Jadi kita pakai perbandingan tangan 30 derajat yaitu desa, h per x atau depan per samping. Tangan 30 derajat yaitu 1 per akar 3, h per 20, x-nya 20, maka hanya adalah kita kalikan kemudian, berarti kan ini akar 3h sama dengan 20, jadi hanya adalah 20 per akar 3 dirasionalkan, jadi 20 per 3 akar 3, jadi tinggi pohon cemara adalah 20 per 3 akar 3. Latihan soal ya. Oke, latihan soalnya. Saya punya soal seperti ini. Misalkan sudut XOA dan sama dengan alfa. Tentukan sin alfa, cos alfa, tangan alfa, sekan alfa, dan kosekan alfa. Dan kotangan alfa. Jika diketahui koordinat titik berikut, A, negatif 12, negatif 5. Dan ada A lagi, 15, negatif 8. Nah, untuk mempermudahnya, kalian gambar titik tersebut pada bidang kartesius. Kemudian kalian bisa menentukan, oh ini berada di kuadran berapa, mana yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Oke. Kemudian, jangan lupa upload tugas kalian pada Google Classroom, seperti biasanya. Ini syarat untuk masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.